Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana? Alhamdulillah baik. Pak Jun sehat juga. Alhamdulillah sehat ya Bu. Mudah-mudahan Bu Nani selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Amin. Terima kasih. Baik Bu. Jadi begini Bu. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 26 ada tugas di modul 3.1 yaitu mewawancarai Ibu. Iya. Bu, apakah Ibu berkenan? Siap. Terima kasih Bu Nani. Mungkin langsung saja Bu terkait dengan wawancara dengan kepala sekolah yaitu tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya mewawancarai Bu Nani selaku pemimpin di sekolah kami yaitu bagaimana mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mungkin langsung saja pertanyaan pertama. Silakan. Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Bu? Ya. Bagaimana cara Bu Nani mengidentifikasi kasus-kasus itu di sekolah? Ini berkaitan dengan dilema etika. Ya. Tentu saya mengidentifikasinya adalah berdasarkan etika yang ada di masyarakat, etika yang ada di sekolah, termasuk etika kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Nah, tentu etika ini sebagai bahan pertimbangan saya dalam hal mengidentifikasi masalah. Bertentangan tidak dengan etika yang ada di masyarakat, di sekolah, ataupun dari segi moral. Apabila tidak bertentangan, maka akan kami ambil kesimpulan untuk selanjutnya diambil kebijakan. Oh gitu ya Bu ya. Ini menarik ya Bu ya. Jadi Ibu dalam mengambil mempertimbangkan etika-etika juga mempertimbangkan etika yang di luar sekolah, di masyarakat, di sosial gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kepentingan. Dalam hal mengambil keputusan, biasanya saya itu tidak mutlak keputusan yang saya ambil sendiri, tidak. Tetapi saya pertimbangkan dengan stakeholder yang ada di sekolah, terutama adalah urusan-urusan melibatkan urusan-urusan, juga BK, Waka dan BK. Nah, ini kita berembuk. Kalau ada dua kepentingan yang sama, maka di sini akan kami prioritaskan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan lebih manusiawi, maka di sini akan kami utamakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan langkah-langkah. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa jadi satu masalah itu saya catat, kemudian kita kumpulkan Waka dan BK, lalu kita uraikan permasalahan. Ya, kita uraikan. Setelah kita uraikan, lalu kita bahas kesimpulan yang mana yang terbaik untuk kepentingan bersama. Setelah diputuskan, kemudian kita jalankan. Jadi pada intinya di sini satu adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak bertentangan dengan moral yang ada di sekolah maupun masyarakat. Terima kasih Bu. Kalau menurut Ibu di sekolah kami, di sekolah kita gitu Bu, terkait dengan adanya kepentingan
atau apakah ada kelompok-kelompok gitu yang apa namanya yang mungkin mengganggu, yang mungkin membuat ibu membuat hal ini dilema gitu. Betul. Untuk di sekolah kami seperti apa ekosistem interaksi ya, pada seperti sekolah? biasa, dan menurut saya itu juga biasa, lumrah kalau ada pertentangan, kalau ada kelompok-kelompok tertentu. Tetapi bagaimana saya menyatukan visi dan misi masing-masing kelompok ini. Kalau kelompok ini sudah satu visi dan satu misi, maka akan memudahkan saya untuk mengambil kebijakan ataupun mengambil keputusan. Karena pandangan orang itu tidak semua orang sama. Tapi kalau dengan adanya visi misi sekolah, visi misi apapun sama, maka akan lebih mudah kita mengambil keputusan. Karena tentu saja dengan visi dan misi tujuannya adalah sama. Baik, terima kasih Bu. Mungkin langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif menurut Ibu? Yang paling efektif adalah tujuan yang sama. Tujuan yang sama, misalnya dalam di sekolah kita tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga siswa ataupun stakeholder yang di sekolah itu juga berbudaya, berintak. Nah, di sini tentu akan memudahkan sekali. Intaknya sama, tujuan sekolahnya sama, maka ini jadi visi misi sekolah juga visi misi sekolah itu yang memudahkan kita mencapai tujuan. Iya, iya. Terima kasih Bu. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang paling menjadi tantangan? Buat saya tantangan ini adalah justru dari orang tua. Kenapa saya menganggap orang tua adalah tantangan? Sebab orang tua siswa di SMP Negeri 2 itu beragam. Beragamnya dari segi pendidikan, dari segi sosial, dari segi ekonomi. Nah, tentu saya harus menyatukan tujuan dari orang tua itu menyekolahkan putranya di SMP 2. Caranya bagaimana? Caranya saya mengundang wali siswa itu untuk menyatukan visi misi sekolah. Nah, jadi diundang di sekolah. Saya memberitahukan, ini loh visi kita, misi kita, tujuan kita. Nah, karena beragam, tentu di sini ada perdebatan itu bisa kita jawab dengan tujuan sekolah yang tepat. Jadi semacam sosialisasi. Iya, betul. Ini, ya, Bu, ya. Jadi memang sekolah kita ini kan sekolah besar. Sekolah besar, beragam. Beragamnya itu tidak hanya dari ekonomi, dari sosial, budaya, agama. Jadi walaupun kita di Madura, tapi di SMP 2 itu ada yang beragama Kristen, beragama Islam, bahkan ada yang Hindu. Semuanya ada di SMP 2. Dan itu Bhinneka Tunggal Ikanya SMP 2. Betul. Tapi orang tua ini ya Bu ya, welcome gitu maksudnya. Sangat mendukung. Jadi kalau saya mengundang wali siswa, wali murid ke sekolah dengan antusias kehadiran orang tua yang 100%, itu saya sudah mengapresiasi kehadirannya. Sebab dengan kehadiran yang banyak, tentu beliau-beliau ini pengen tahu apa sih yang akan bisa berikan SMP 2 pada putra-putrinya. Kemudian tujuan akhirnya itu apa? Nah, keingintahuan ini akhirnya
bisa kita masukkan visi misi dan tujuan sekolah. Iya. Baik Ibu, menurut Ibu tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah ada penyelesaian, maksudnya ketika ada kasus atau penyelesaian apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal? Kalau Ibu apakah dicatat dulu mungkin poin-poinnya kemudian dibahas, atau memang setiap ada permasalahan etika saya langsung Ibu langsung panggil diselesaikan di situ, atau mungkin ada catatan dulu bagaimana cara penyelesaian satu-satu atau kolektif begini? Saya juga manusia, jadi saya juga butuh belajar. Oleh sebab itu dengan adanya dilema etika, tentu saya akan mencatat. Setelah saya catat, kemudian saya pelajari dilema mana yang saya hadapi. Tentu seandainya ini saya menemukan kendala, saya akan berembuk bersama dengan teman-teman urusan ataupun BK di SMP 2. Tentu. Nah, dari sini kemudian kita bahas. Dan pembahasan ini kita tentukan bersama alurnya. Alur penyelesaian, kemudian kita simpul alur, kesimpulan dan penyelesaian, terbalik tadi ya. Ya. Jadi dari sini itu tidak hanya satu kepala yang mengeluarkan ide. Banyak kepala tentu lebih banyak atau lebih bagus hasilnya. Lebih bagus karena ini menyangkut etika. Etika itu bisa saja menurut saya salah, tetapi menurut orang lain betul. Oleh sebab itu di sini memerlukan kolaborasi. Kolaborasi itu walaupun saya lebih dominan, tetapi saya tetap menerima masukan dari teman-teman. Jadi setelah saya catat, saya rembuk, kemudian saya selesaikan, dan saya selesaikan secepat mungkin, jangan sampai melebihi waktu, memerlukan waktu yang panjang, jangan, sebab semakin cepat semakin baik. Baik Ibu. Selanjutnya mungkin apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu, apakah ada pelibatan orang tertentu mungkin dalam pengambilan keputusan, atau mungkin yang seperti Ibu sampaikan tadi melibatkan wakil kurikulum, kesiswaan, atau hanya ada satu orang yang sosok yang memang menjadi sumber masukan pertimbangan, semacam bukan asisten ya, semacam ini yang paling enggak. Justru menurut saya kesuksesan ataupun kemudahan dalam menyelesaikan dilema etika itu justru dari sumber masalah. Mengapa dari sumber masalah? Kita semakin panjang, semakin kompleks atau enggak, itu sumber masalah. Karena semakin terbukanya seseorang menerima masukan, itu yang paling penting. Jadi keterbukaan seseorang dalam menerima kritik atau saran, inilah kunci suksesnya penyelesaian dilema etika. Karena kadang ada orang yang kekeh, enggak mau, prinsip saya seperti ini, enggak. Jadi justru dari keterbukaan seseorang itu mudah tidaknya dalam hal mengambil keputusan. Iya. Karena seperti kita ketahui, seseorang itu dalam hidupnya penuh liku, penuh budaya, pola asuh yang berbeda. Tentu ini menghasilkan sikap, menghasilkan pola pikir atau pola pandang seseorang yang berbeda dengan orang lain. Nah, terakhir Bu, terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Jadi
pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tadi, pelajaran atau pengalaman yang paling menarik mungkin? Pengalaman saya yang sangat menarik adalah bahwa saya sebagai kepala sekolah, saya harus memahami betul karakter dari guru saya. Karakter. Jadi karakter, sikap, budaya dari masing-masing guru. Iya, yang beragam. Guru kita kan banyak. Guru, pegawai di SMP 2 itu 84. Tidak hanya guru ya, seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah ini punya problem masing-masing. Nah, ini saya jika mengenal karakter seseorang itu saya mudah dalam menyelesaikan. Tapi kadang-kadang karakter orang itu sulit karena orangnya introvert misalnya. Nah, inilah yang saya harus gali dari teman, harus saya gali dari urusan, harus saya gali dari BK, seperti itu. Kalau misalnya orangnya ekstrovert, ya sangat mudah sekali. Saya tinggal bicara, kemudian saya tinggal berembuk, kemudian kita diskusi gitu. Lebih terbuka. Yang introvert, betul. Yang introvert ini yang agak tanda kutip agak sulit. Dikenali dulu ya. Kita kenali dulu karakternya. Tapi alhamdulillah dengan adanya sekolah penggerak ini, saya 7 tahun di SMP 2. Jadi saya itu sudah betul-betul hafal. Saya betul-betul hafal si A, si B itu bagaimana, sehingga memudahkan saya bergaul, memudahkan saya juga komunikasi, dan yang paling penting adalah memudahkan kita interaksi dalam hal menyelesaikan masalah, baik itu masalah siswa, masalah sosial, ataupun masalah macam-macam lah, semua masalah tuh. Jadi kemudian saya adalah dengan adanya mengenal masing-masing individu yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih Bu Nani atas wawancaranya, luar biasa. Saya sangat antusias, sangat senang bisa belajar dengan Ibu yang sudah pengalaman. Mungkin tahun depan sudah pensiun ya Bu ya. Insya Allah 1 tahun lagi. Mudah-mudahan sehat sampai. Amin, terima kasih. Terima kasih Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Pagi gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Saya Ahmad Junaidi Pak, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Sumeneb. Ini sudah memasuki modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini maksud dan tujuan saya mau mewawancara Pak Faisal sebagai kepala sekolah. Mungkin langsung saja Pak ya? Boleh. Siap. Pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Sebelum ini, selama ini Pak Faisal bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika, apakah dilema etika? Kalau bujukan moral kan kaitannya dengan ada jelas melanggar hukum. Mungkin dilema etika mungkin ya. Gimana Pak Faisal mengidentifikasi selama ini? Untuk mengidentifikasi hal tersebut, saya biasanya melakukan observasi lebih dulu. Jadi dari observasi tersebut saya bisa melihat, kemudian menentukan apakah kasus tersebut benar lawan benar. Kalau benar lawan benar, tentunya itu merupakan dilema etika. Tapi jika salah satunya benar dan yang lainnya masih dipertanyakan, karena efek sosialnya, itu memungkinkan bahwa kasus itu adalah rujukan benar lawan salah lah. Jadi ada observasi. Ya, dilakukan observasi. Mungkin itu aja saya bisa observasi. Dari hal tersebut sudah dapat kita nilai, melibatkan semua pihak, kemudian dievaluasi, identifikasi lebih lanjut. Jadi akan diketahui apakah itu
benar lawan benar atau benar lawan salah. Baik. Terima kasih Pak Faisal. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua Ya. nih Pak. Selama ini bagaimana Pak Faisal menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak? Nah, Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak Faisal menjalankan pengambilan keputusan? dilema etika ini Iya, berarti iya. ya. Oke. Selama ini jika ada kasus yang dilema etika, biasanya saya mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa. Setelah kasusnya bisa diidentifikasi dengan benar, kemudian saya menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Dari melibatkan orang-orang yang berkepentingan, kemudian saya bisa mencari solusi. Nah, kemudian sebelum mencari solusi kita tentukan dulu nih nilai-nilai apa yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung, kemudian dari nilai yang terkandung tersebut kita mencari solusi. Referensi beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Monggo silakan Pak. Dari referensi tersebut, kemudian kita tentukan nih nilainya apa, tolak ukurnya seperti apa. Dan nilai tersebut baru kita ambil keputusan secara bersama tentunya. Kita akan melibatkan semua pihak. Iya, iya. Kita ambil keputusan mana langkah yang menurut kita terbaik. Namun yang tidak kalah pentingnya, setelah kita menentukan suatu opsi yang kita ambil adalah melakukan evaluasi. Evaluasi dari apakah keputusan yang telah kita ambil itu baik atau masih bisa dipertimbangkan lagi untuk merubah keputusan tersebut. Selanjutnya Pak Faisal, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Faisal lakukan dalam pengambilan keputusan dari etika ini? Ya, hampir sama sih dengan dari mereka tadi. Jadi prosedurnya, Iya. langkah-langkahnya jelas benar. Iya. Identifikasi dulu. Kasih tadi, Setelah identifikasi, melibatkan pihak yang terkait. kan pihak yang terkait itu ya. Baik, menentukan nilai-nilainya. Ya, setelah itu dari nilai tersebut kita cari opsi kreatif. Opsi kreatif mana, kemudian ditentukan pilihan mana yang kita ambil, dan terakhir evaluasi berkelanjutan. Mungkin ada contoh kasus Pak, satu atau Contoh dua kasus, misalnya. ya. Iya, contoh kasus. Ini terkait dilema etika Iya, ya. iya. Kalau terkait dilema etika mungkin ya contoh kasusnya misalnya ada anak yang izin untuk Pada saat pembelajaran. enggak, artinya izinnya karena akan ikut orang tua. Oh, gitu. Izin tidak masuk sekolah. Ya, izin untuk masuk sekolah. Nah, kita harus melihatnya dari segi apa ya, kebijakannya dulu. Nah, ini kalau anak itu ke Jakarta, ini tentunya kan tidak masuk ini. Sementara kalau kita tidak mengizinkan, Iya. sementara faktor ekonomi kan juga Penting. Ya, makanya kami mengambil opsi, kita izinkan, tapi ada semacam komunikasi dengan wali murid komisi tadi bahwa bagaimana anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran bisa secara online. Selama ini itu yang kita ambil. Itu ada ya kasus? Ada. Izin untuk orang tua. Jadi kan kalau secara amrani ya, di sini itu kan hanya 3 hari setelah itu pakai surat sakit. Kalau sakit sudah seperti itu. Jadi kami punya kebijakan, kami persilakan, tapi pembelajaran tetap jalan secara online. Nah itu kita komunikasikan. Jadi antara saya, wali murid, wali kelasnya, dan saya. Jadi anak ini diperbolehkan, tapi guru kelasnya juga akan Tetap memberikan pembelajaran. pembelajarannya. Baik, terima kasih Pak Faisal. Lanjut nih pertanyaan Ya. berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Faisal anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini yang dianggap efektif? Ya. Yang efektif tentunya jangan sampai salah mengidentifikasi. Kemudian jangan dilakukan sendiri, lakukanlah bersama-sama, kolaborasi. Ya, jadi libatkan semua pihak yang terkait. Kolaboratifnya. Baik itu mulai mengidentifikasi, mengambil nilainya, mencari solusinya, bahkan sampai mengambil keputusan.
Untuk Pak Faisal, Ya. berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus ada yang yang tantangan ya? Tantangannya tentu terkait waktu, Mas. Ada kan sebuah kasus di mana kita dituntut untuk cepat menyelesaikan. Padahal kasus tersebut merupakan kasus yang kompleks. Nah, itu tantangan tersendiri bagaimana kita cepat menyelesaikan dan keputusan yang kita ambil benar. Kemudian selain waktu juga mungkin ekspektasi. Jadi ekspektasi dari baik itu dari pihak terlibat, kemudian terutama jika itu terkait dengan atasan, pengawas, kepala dinas segala macam, itu kan harus kita benar-benar pertimbangkan karena bagaimanapun kadang pihak-pihak terkait itu bisa mempengaruhi kebijakan yang lain. Itu tantangannya. Luar biasa Pak Faisal. Lanjut Pak Faisal. Apakah Pak Faisal memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Apakah apakah Pak Faisal punya jadwal tertentu? Jadwal tertentu. Apa kasus ini dicatat dulu, dikumpulkan dulu, baru diselesaikan satu-satu, atau langsung ada kasus selesaikan, Mungkin ada. Selama ini ada dua, Pak. Yang pertama adalah fleksibilitas. Artinya kita tidak ada jadwal khusus. Fleksibilitas. Iya. Jadi kita melihat kasusnya, apakah kasus tersebut bisa langsung diselesaikan di depan atau memerlukan evaluasi lebih lanjut. Kalau kompleksan kita tidak data gitu ya. Iya, bukan data, melibatkan soal orang-orang terkait dulu. Jadi tidak fleksibel lah terkait kasusnya. Kemudian yang kedua transparan. Jadi kita harus transparan di kasusnya seperti ini, kemudian datanya seperti ini, dan opsi-opsinya seperti ini. Jadi perlu. Kenapa kita mengambil kebijakan seperti ini? Jadi orang yang terlibat paham, oh kenapa ambil ini berdasarkan ini seperti itu. Jadi harus transparan. Fleksibel dan transparan. Iya. Selanjutnya Pak Faisal, apakah atau adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau artinya dalam kepemimpinan Pak Faisal maksudnya dalam kepemimpinan Pak Faisal adakah orang-orang yang membantu, mempermudah, atau orang kepercayaan setiap ada kasus mempertimbangkan cerita ke orang itu, atau memang melibatkan kolektif yang memang betul-betul terlibat semacam ini? Pak Faisal punya asisten yang dipercayai untuk mempermudah menyelesaikan kasus itu. Saya lebih fokus ke tim. Ya, kami di sekolah itu fokus tim. Ketika apapun masalahnya kita selalu berhenti. Dan kalaupun itu perlu rujukan ya, saya biasanya koordinasi atau curhat lah dengan atasan, misalnya bisa dengan pengawas, bahkan dengan dinas pendidikan, karena bagaimanapun kan berlawan waktu. Jadi apabila keputusan setelah tim, kalau memang itu dirasa perlu masih koordinasi atau ada koordinasi. Baik. Selanjutnya Pak Faisal, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Faisal petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik. Yang dapat saya petik artinya bahwa setiap masalah pasti bisa dicarikan solusi. Kemudian dalam mengambil keputusan jangan lupa selalu kolaborasi, artinya melibatkan pihak-pihak terkait. Itu penting. Kemudian juga kompleksitas dari sebuah masalah, karena bisa jadi pengalaman saya itu dengan masalah yang sama, kadang keputusan dan opsi yang ambil bisa berbeda. Jadi kita harus pengalaman. Terakhir,
mungkin ada pesan khusus bagi saya selaku calon guru penggerak dari Oke. Pak Faisal. Atas saya juga sudah belajar nih dari wawancara hari ini. Saya juga masih proses belajar. Iya. Proses belajar. Jadi mungkin ada pesan khusus terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, apa mungkin pesan kata-kata mutiara mungkin. Nah, Ya, itu tadi, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Yang penting kita selalu kolaborasi, selalu bekerjasama dan transparan terkait segala hal. terima kasih luar biasa Semangat, Pak Pak Faisal. Jun. Terima kasih atas waktunya, sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk hadir kolaborasi, juga menimba ilmu, pengalaman, sharing ilmu, pengalaman bagi saya. Terima kasih atas waktunya. Sukses terus, maju terus, SDN Baban 1. Iya, Maju terus. Terima kasih Pak Pak Jun. Faisal. Sukses juga Pak Jun ya. Sama-sama. Semoga menjadi GP yang diharapkan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.